Gak bakal ada habis-habisnya mengagumi keindahan di Dieng. Dimulai dari gugusan gunung yang saling berdampingan, bertemu dengan anak yang ditakdirkan berambut gimbal, melihat telaga bak cermin setenang ini, dan melihat hamparan lautan awan di pagi hari. Inilah dia, Andril Dieng. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ketemu lagi di vlog Imamika, vlog yang membahas seputar review hotel dan traveling. Dan kali ini sekitar pukul 5 pagi, kita udah ada di dataran tinggi Dieng. Kita akan menuju ke Bukit Sikunir. Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum, klik dulu dong tombol subscribe-nya biar channel ini terus berkembang dan ngasih informasi traveling ke kalian. Jangan lupa cek juga kolom deskripsi box untuk informasi pemesanan hotel dan informasi traveling yang lainnya. Dan kali ini kita udah ada di Desa Sembungan. Desa Sembungan ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya desa tertinggi di Pulau Jawa yang ketinggiannya lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Pastinya di sini tuh udah bener-bener dingin banget, apalagi anginnya kencang. Duh, bener-bener butuh jaket yang super duper tebal untuk melindungi diri kalian dari dinginnya Desa Sembungan. Nah, ini kalau kita lihat pemandangannya, ini bener-bener desa di atas awan ya teman-teman. Dan ini dia Bukit Sikunirnya. Untuk area parkirnya cukup luas ya. Kemarin karena kita bawa motor, kita dapet harga parkir itu Rp5.000. Jangan khawatir kalau kalian gak bawa jaket, karena di sini juga ada banyak tempat persewaan jaket dengan rate-nya itu Rp35.000. Dan kamu bisa melihat banyak sekali pohon carica di sini, yaitu pohon sejenis pepaya kecil khas Dieng. Nah, ini kita mau jalan kaki menuju ke Bukit Sikunirnya. Untuk ke Bukit Sikunir, kalian bisa ada dua opsi, bisa jalan kaki atau menggunakan jasa ojek sampai di sini. Di sini juga ada tempat jual tongkat kayak tadi teman-teman untuk kalian mendaki ke bukitnya. Dan yang aku surprise banget, aku ketemu dengan anak berambut gimbal, anak yang bener-bener magis banget di Dieng, dan ada ruatan atau ritual tertentu untuk anak tersebut. Sebelum menuju ke penanjakannya, sebelah kanan kiri ini udah ada sentra oleh-oleh ya. Oleh-oleh khas sana tuh kayak cabai gendot, terus kentang kecil-kecil, terus carica juga yang nanti bisa kalian beli buat oleh-oleh keluarga di rumah. Nah, ini udah sampai ke pelataran Sikunir. Cuma sampai sini tuh kita udah bisa lihat lautan awan kayak gini. Dan aku nggak lanjut naik ke atas karena apa? Tiba-tiba tuh gerimis dan kabutnya itu super tebal, langsung turun kayak gini teman-teman. Jadi agak ngeri juga ya, takut kepleset dan licin. Akhirnya kita mutusin kita daki sampai sini aja. Karena nggak bisa sampai atas, kita pilih opsi kedua. Kita mau sarapan di pelataran Sikunir. Nah, ini pelataran Sikunir ya teman-teman. Di sini pemandangannya juga bagus. Untuk menuju ke sana, kanan kiri ini banyak banget pohon teh, jadi kayak kebun teh gitu. Dan kalau kalian mau ngambil atau take video atau take foto, bisa banget di sini yang ada tulisannya pelataran Sikunir. Untuk tempat duduknya ini banyak banget. Tenan makanannya kayaknya cuma satu gitu ya, tapi makanannya juga variatif. Di sini matok harganya nggak terlalu mahal untuk ukuran tempat wisata. Kayak pop mie itu harganya Rp10.000 untuk cup yang besar. Dan kalau kalian di sini jangan lupa pilih meja makan yang dekat sama pagarnya ya. Atau kalau di atas menu kalian bisa ke bawah. Di sini juga ada pelataran tapi dengan minim meja dan kursi untuk makan. Untuk di sini aja kamu juga udah dapet lautan awan yang sebagus ini.
Nah, ini kita udah turun dan aku lihat di sini ada bapak-bapak yang jual bunga hortensia. Tapi kalian bisa metik sendiri plus bisa foto-foto ya. Ini tamannya nggak terlalu besar tapi bunga hortensianya itu banyak banget dan bisa langsung dipanen. Terus aku di sini mau beli cabai gendot, cabai yang pedes banget ini khas dataran tinggi. Terus di sini juga banyak banget sentra oleh-oleh. Untuk cabenya sendiri di sini udah dipakin setengah kilo, Rp15.000. Dan ini sudah disortir sama yang jual ya. Untuk oleh-olehnya ini beragam banget. Harganya mulai dari 10.000. Di sini ada keripik cerica, terus ada kayak keripik kentang dieng, terus ada keripik singkong gitu. Dan ini kita udah balik ke bawah ke tempat parkiran, tapi kita nggak buru-buru balik karena kita mau ngenikmatin Telaga Cebong yang bentuknya tuh kayak cermin raksasa. Puas foto-foto di Telaga Cebong, kita langsung ke destinasi berikutnya. Kita akan ngajak kalian ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini adalah sumber dari pembangkit listrik tenaga geotermal. Jadi sepanjang perjalanan dari Telaga Cebong ke Kawah Sikidang, kalian akan melihat pipa-pipa besar seperti ini. Nah, ini adalah aliran air yang nanti digunakan untuk menggerakkan turbin, jadi menghasilkan pembangkit listrik tenaga geotermal. Dari sini juga pemandangannya bagus banget. Kalian bisa melihat lautan awan jauh di sana. Dan ini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau untuk menuju Kawah Sikidang itu ada 2 pintu. Jadi ada pintu Kawah Sikidang 1 dan pintu Kawah Sikidang 2. Di sini aku ambil ke pintu Kawah Sikidang 2. Dan untuk menuju ke sana ini jalannya agak-agak makadam gitu ya teman-teman. Ini juga dekat sama PLTG tadi yang aku ceritain. Enaknya di Kawah Sikidang 2 itu kalian gak bakal muter-muter ngelewatin labirin pasar oleh-oleh. Karena apa? Karena pasarnya itu udah jejer di luar loket tiketnya. Ini aku parkir Rp5.000 seperti biasa. Terus untuk menuju ke Kawah Sikidangnya kita jalan ngelewatin sini. Sebelah kiri ini adalah belerang ya, yang bisa digunakan untuk kesehatan kulit. Biasanya yang gatal-gatal atau punya masalah kulit yang lain. Dan untuk pasarnya kalian bisa lihat di sebelah kanan kiri. Jadi bentuknya tuh nggak kayak labirin di Kawah Sikidang 1. Nanti aku tunjukin juga gimana POV dari Kawah Sikidang 1. Untuk tiket masuknya ini 30.000, udah include ke Candi Arjuna. Kita dapat tiket kayak gini dan jangan sampai hilang karena tiket ini juga berlaku untuk masuk ke Candi Arjuna. Untuk kalian yang punya baby, di sini udah ada persewaan stroller. Ini bener-bener membantu banget ya. Dan sepanjang jalan Kawah Sikidang memang ini ramah buat difabel. Mau pakai kursi roda juga bisa, mungkin untuk orang tua yang sudah sepuh atau pakai stroller juga bisa banget. Nah, di sini aja kita udah dapet sumber belerang ya. Nah, ini teman-teman sumber belerangnya. Dan aku saranin kalau ke sini harus pakai masker karena bau belerangnya sekuat itu. Bahkan anak bayi usia tertentu dan ibu hamil dilarang untuk masuk sini dan dianjurkan untuk keluar dari area Kawah Sikidang. Nah, ini pusat Kawah Sikidang ya teman-teman. Jadi benar-benar besar dengan asapnya yang mengepul seperti ini. Justru asap yang ngepul gini tuh bagus banget buat take foto ya teman-teman. Ini kan bener-bener hal yang unik ya karena jarang kita temui. Tapi kalau kalian mau foto di area sini itu juga bisa. Di sana juga ada jasa foto
Untuk kalian, rate-nya mulai harga Rp5.000. Nah, di sini tuh meskipun kandungan belerangnya banyak, tapi masih banyak juga bunga-bunga hortensia yang tumbuh dan bermekaran di area Kawah Sikidang. Terus di sini aku beli kentang dieng yang kecil-kecil karena ini tuh kalau direbus dan dimasak sekali hap satu kentang ya, kayak renyah di luar tapi di dalam tuh udah empuk. Terus di sini juga ada cabai gendot dan menurut aku kalau kalian belanja oleh-oleh mendingan di Kawah Sikidang karena selain kualitasnya lebih bagus, bisa milih sendiri, juga harganya lebih murah dari tempat wisata yang lain yang ada di Dieng. Jangan lupa juga beli jajanan Dieng, yaitu kue sagon. Kue sagon ini adalah tepung ketan yang diberi parutan kelapa muda, terus dipanggang di oven alami yang ada api atas dan bawah kayak gini nih teman-teman. Ini harganya Rp5.000 aja untuk yang original. Tapi kalau kalian mau nambah topping itu jadi Rp6.000. Ada selai, terus ada coklat, macem-macem pokoknya. Nah, ini aku nggak nemuin di tempat lain, jadi aku jalan-jalan ke sini teman-teman. Ini adalah Pasar Dieng, Pasar Kawah Sikidang di pintu 1. Jadi pintu yang kayak labirin yang lintasannya tuh panjang banget. Nah, ini dia teman-teman, pintu 1 dari Kawah Sikidang. Kalau kalian nemu pintu kayak gini, siap-siap aja keluarnya bahkan ngelewatin labirin pasar yang sepanjang itu. Nah, karena tadi aku udah punya tiket, jadi aku nggak usah beli lagi, tinggal masuk aja dan nunjukin tiket yang udah aku pegang. Untuk Kawah Sikidang 1 ini cirinya adalah begitu masuk kita melihat 2 patung kijang. Kenapa dinamakan Kawah Sikidang? Karena kawahnya itu pindah-pindah loncat-loncat persis kayak kijang teman-teman. Dan dari pintu 1 ini kita bisa banget keluar ke pintu 2 tanpa menuju ke tengah-tengah Kawah Sikidang. Jadi tinggal lurus ini aja, nanti kalian belok kiri, udah deh keluar langsung dari Kawah Sikidang pintu 2. Ini view dari Kawah Sikidang. Kita mau istirahat bentar sebelum check out. Ini aku tunjukin POV dari kamar kita, bener-bener kayak bobo kabin kan. Jadi kayak lihat pemandangan gitu ya dari kamar dengan background pegunungan yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng. Untuk video lengkapnya udah ada di YouTube Imamika dan aku udah tuliskan linknya di deskripsi box. Ini aku menuju ke Batu Ratapan Angin dulu karena ini deket juga sama penginapan kita. Menuju ke sana kita bayar uang masuk ini Rp5.000. Terus jalannya juga masih ada yang rusak-rusak gitu ya teman-teman. Nah kayak gini nih, eman banget, harusnya kita udah bayar retribusi dapat jalan yang bagus ya. Terus di sekitaran Batu Ratapan Angin juga terdapat beberapa villa. Ini kita udah ke area parkirnya, kita parkir di sini. Parkirnya itu kalau nggak salah 3.000 apa 5.000 gitu ya. Dan untuk ke Batu Ratapan Angin kita akan menaiki beberapa tangga dan ini belum ke pintu loketnya. Ini baru menuju ke pintu loket udah sebagus ini. Lagi-lagi banyak banget bunga hortensia di kanan kiri dan kita juga menelusuri jalan yang ada tebing-tebingnya kayak gini. Terus untuk tiketnya ini harganya 15.000 per orang. Terus di sini adalah area favorit untuk foto dengan background Telaga Pengilon dan Telaga Warna. Cuma aku agak ngeri-ngeri sedep sih kalau foto di sini. Jadi ada yang foto di sini, terus yang bagian foto tuh dari atas teman-teman. Nah, ini sebelah kanan ini bagian fotonya, yang di bawah ini Batu Ratapan Anginnya.
Kalau kalian agak-agak ngeri foto di sini, bisa banget foto di bagian bawahnya. Itu ada 2 spot untuk tag foto di batu ratapan angin. Nah, ini aku tunjukin teman-teman ya. Di bawah batunya ini, terus di sebelah kanannya kayak ada rumput rumput apa itu? Rumput sintetis. Bisa kalian gunakan untuk tempat foto. Dan foto di sini gratis teman-teman, tapi memang harus antri. Selain itu, kalian juga bisa lihat pemandangan area parkir dari sini. Plus, kalian juga bisa lihat Kawah Sikidang dari sini juga. Kalau kalian menuju ke puncak satunya yang lebih tinggi, kalian melewati tangga-tangga seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Melewati beberapa batu, juga melewati beberapa pemandangan seperti gua. Di sini tuh salah satunya ada yang namanya Gua Kanyut. Di sini juga udah dijelasin kenapa namanya Gua Kanyut, terus asalnya tuh kayak gimana. Nah, kalian tinggal baca informasi yang telah disediakan. Teman-teman, dari batu ratapan angin kita bisa melihat Kawah Sikidang dari sini dan orang-orang yang sedang mengunjungi sana. Ya, ini belum turun tadi dari batu ratapan angin. Udah mulai lapar karena jam makan siang juga sekitaran jam 12. Kita balik lagi ke kedai ongklok. Dan siang ini kita pesan nasi goreng ayam plus sate. Jadi satenya ditaruh di hot plate kayak gini, nanti disiram sama sambal kecap. Untuk minumnya ini mulai minum es, padahal di sini tuh masih dingin ya. Siang-siang tapi dingin. Cuma mataharinya tuh terik banget. Dan setelah makan siang, kita lanjut jalan ke kawasan Candi Arjuna. Karena eman ya, tadi kan kita beli tiket Kawah Sikidang udah include masuk ke sini. Dari kedai ongklok tinggal lurus dikit aja, terus kita belok kiri, udah masuk ke area Kawah Candi Arjuna. Kanan kiri juga banyak banget penginapan berupa villa atau hostel. Dan untuk masuk ke sana parkirnya itu Rp3.000. Di sini kamu juga bisa melihat ada pendopo Soeharto Witlam. Ini adalah kayak Perdana Menteri negara mana gitu ya yang mengadakan pertemuan dengan Bapak Presiden kita yang kedua, dan tempatnya itu diabadikan seperti tadi ya. Terus ini adalah pintu masuk dari Candi Arjuna. Kamu tinggal nunjukin tiket yang sudah dibeli tadi di di Kawah Sikidang. Dan kamu di sini juga bisa pakai jasa tour guide ya. Jadi Candi Arjuna ini adalah kawasan candi yang ada di dataran tinggi Dieng. Ini adalah kompleks candi bercorak Hindu terbesar di kawasan Dieng dengan beberapa candi besar, yaitu ada Candi Arjuna sendiri, Candi Srikandi, Candi Sembodro, Candi Semar, dan Candi Puntadewa. Namun selain itu, di Candi Arjuna ini memiliki beberapa spot foto yang sangat ikonik dan sering masuk di reel TikTok.
Di sini juga ada persewaan kuda yang tarifnya disesuaikan dengan jarak yang ditempuh. Dan ini aku mau kasih tahu ke kalian beberapa spot foto yang lagi viral banget di Candi Arjuna. Misalnya adalah pohon ini ya. Pohon ini tuh yang ini kayaknya akar gantung berjatuhan kayak gini. Ini bagus banget. Terus beberapa spot yang banyak banget bunga hortensianya. Nah, sampai-sampai para pengunjung itu bukannya fokus ke candinya, melainkan pada antri di spot foto yang lagi viral ini. Untuk masuk ke kompleks Candi Arjuna, kalian biasanya dipinjamkan kain seperti ini ya. Dan ini biayanya juga sukarela. Terus di dalam kalian juga bisa berfoto dengan beberapa tokoh wayang. Nah, ini dia Candi Arjuna dan beberapa candi-candi lain di dalam kompleks candi tersebut. Di sini ada proses pemugaran atau perawatan candi. Nah, candi ini bagus banget karena latarnya itu adalah pegunungan Dieng yang ada tulisannya Dieng Banjarnegara. Jadi kayak ala-ala film di Hollywood gitu. Yang tengah apa ini katanya? Sekitar jam 2 siang selesai dari Candi Arjuna, kita turun ke area Wonosobo karena hotel kita selanjutnya ada di sana. Dan bye-bye Dieng, semoga satu waktu kita bisa balik ke sini lagi untuk explore kawasan yang lain. Karena kemarin kan kita explore di area 1, area Sikunir, terus ada candi-candi gitu. Dan area 2 di Telaga Menjer. Kita turun dulu untuk akhirnya nanti kita mau ke Svanjava. Pas kita turun di bawah tuh hujan teman-teman, jadi kita sempat neduh sebentar sebelum akhirnya lanjut explore lagi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari atas sampai bawah, dan waktu itu kondisi lalu lintasnya lancar ya. Dan kita udah sampai ke Hotel Kresna Wonosobo. Ini adalah salah satu hotel heritage yang bangunannya itu kayak cagar budaya. Jadi cagar budaya di area Wonosobo karena ini jadi salah satu saksi agresi militer Belanda. Dan bahkan beberapa bangunannya masih asli berusia ratusan tahun. Nah, ini untuk area lobbynya. Jadi ciri khas kayak bangunan zaman dulu yang tinggi banget atapnya, kesannya jadi luas. Di sini hotel ini udah aku review. Untuk review lengkapnya udah aku sertakan linknya di deskripsi box. Dan malam harinya kita mau coba kuliner khas Wonosobo, yaitu mie longkrang. Jadi aku kayak kemarin tuh agak-agak aneh ngelihat kenampakannya mie longkrang, kayak mie kok kuahnya kental banget, tapi ternyata rasanya enak ya, dengan sambal dari ulekan kasar cabe lalap gorengan. Diaduk sampai bawah, isinya apa mas? Ada nggak? Oh, kayak mie pangsit ngono sebenarnya ya. Mie-nya tapi lebih pipih. Terus ini ada namanya ditambahin gorengan, tempe kemul kayak biasanya. Terus ini adalah geblek. Bukan geblek. Jadi kayak cireng tapi kok jadiin satu gitu ya. Enak. Kayak apa rasanya? Cireng. Cireng apa enak? Cireng di Jakarta. Coba. Tapi tepungnya tepung singkong. Ada asam-asamnya. Coba. Tepungnya tepung singkong ya. Tepung kanji bukan tepung sagu. Ada asam-asamnya kan? Ada asam-asamnya. Ini pilihan menunya.
air mineral aja. Sama Air sepatu mineral. gitu ya. Jangan air mineral aja. Air mineral aja ya. Setelah dari mie ongklok kita nyicip satu porsi, ini kita nambah lagi buat makan di resto yang lagi hits banget, lagi viral banget, yaitu lontong tetel. Nah, ini dia kenampakannya. Jadi mirip-mirip kayak soto Betawi ya, tapi bumbunya beda karena ini khas Wonosobo. Ini aku pilih yang paket jeroan gitu. Terus ini juga ada paket yang gak pedes. Nah, ini juga pakai jeroan. Rasanya tuh lebih nendang yang pedes. Ini makannya pakai lontong, bukan pakai nasi. Iyalah, namanya juga lontong tetel ya. Dan selamat pagi dari Hotel Kresna Wonosobo. Nah teman-teman, ini kita mau breakfast dulu. Setelah breakfast kita mau ke Swiss Van Java yang jaraknya tuh cuma sekitar 18 menit dari area hotel. Nih kamu harus kesini banget karena di sini tuh definisi pemandangannya bener-bener unreal. Ada yang kebuka baru durian. Jenang apa ini? Dodol gulanya aren. Homemade ini ya, sudah berverifikasi sama NIB, tahan sampai 3 minggu 10 hari dia masih lunas seperti ini. Suka durian nggak? Coba, Nah, coba. ini yang durian nih. Kita asli pakai durian ya, bukan esen ya. Nih. Tahan sampai 3 minggu ini, 10 hari dia masih lunas. Di suhu ruang saja. Kamu mau yang apa? Ini aja satu. Oke, Aku baik. mau yang durian ya. Dua. Kamu suka durian? Ini tahan sampai 3 minggu, siapa tahu nanti minat untuk olah-olah. Ini bedanya apa, Mbak? Ini durian, ini polos tanpa wijen, ini yang Pakai wijen. wijen. Berarti yang pakai wijen sama yang durian ya? Ini cenderung ke busana wijen. Emang mau yang durian? Mau, satu-satu berarti ya. Mie ini, Bu ya, Bu. Oke, baik. Sudah bayar loket. Belum. Qrisnya. Berapa hari mbak? Tahan sampai 3 minggu, 10 hari dia masih lunak. Hmm. Cukup 2. Cukup. Cuman berdua mbak. Pulang mana, Mbak? Malang. Dari mana? Malang. Nggih. Malang, Jawa Timur. Mbak. Malang ada gunung-gunungnya ke sini juga. Nggih. Malang ki kayak gunung apa ya? Selamat gitu. Gunung. Nggih, nggih, ada. Jenengan kalau di jalan tuh bisa pesan makanan ringan, minuman sambil duduk-duduk santai di belakang. Yang di belakang 20 ya, Mas? Dalam? Harga tiket masuknya 10.000 dan ini kita beli 2 jadi 20.000 sama parkir 5.000. Kita akan menuju ke spot foto Swiss Van Java yang bagus banget. Di sini juga dijelasin beberapa gunung yang ada di sini, jajar-jajar di sini kayak Gunung Bismo, Gunung Pakuwojo. Dan kita juga dijelasin ada tanjakan ekstrim dari sini untuk menuju ke Curug Sikarim. Cuma kita nggak berani ya karena kita nggak tahu kontur jalannya. Kata masnya juga kalau motor kota juga nggak kuat lewat sini. Kalau dari 0,5 juga bagus tuh ya. Banyak jeep di sini, view-nya viral sih. Oke teman-teman, itu tadi review kita jalan-jalan di Dieng part 2 dengan pemandangan yang unreal banget. Gimana menurut kalian? Bener-bener menakjubkan ternyata ya. Ini kita nggak usah keluar negeri, cukup di Dieng Wonosobo aja udah dapet experience yang seru banget. Terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, tombol komen dan lonceng biar kamu gak ketinggalan info terbaru YouTube kita.